Oke, kita masih punya banyak peserta lainnya di sini yang tentunya sudah nggak sabar untuk mempertunjukkan hasil karya-karya ekonomi kreatif mereka. Dan langsung saja kami boleh panggilkan kepada peserta dengan nomor urut 6, Paroki Jalan Sibolga. Oke, Paroki Jalan Sibolga ada berapa kontingen? Ada 3 kontingen. Dan mohon maaf untuk Dewan Juri, kami mohon karena keterbatasan waktu hanya boleh 1 ya Bapak Ibu Dewan Juri Pastor ya, 1 untuk bertanya kepada masing-masing kontingen. Baik, langsung saja sembari mempersiapkan langsung presentasi dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Selamat sore teman-teman OMK yang kami kasihi, Bapak Ibu Pastor serta Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari OMK Santo Laurentius Brindisi Jalan Sibolga. Saya sendiri Feni Siregar dan rekan saya Janis Lukas Tambaban. Kami di sini akan memperkenalkan produk ekonomi kreatif kami, yaitu Briket Brindisi. Baik Dewan Juri yang terhormat, seperti di hadapan Dewan Juri yang terhormat, ada contoh briket yang kami produksi. Nah, yang perlu Dewan Juri terhormat ketahui cara memproduksi dari briket ini. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan bakunya yaitu yang pertama adalah batok kelapa atau tempurung yang kita temukan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama cara prosesnya itu membakarnya menjadi membentuk seperti serpihan kasar. Kemudian serpihan kasar ini dihaluskan menjadi bentuk seperti tepung halus atau tepung arang batok kelapa. Kemudian ini akan diadon bersama dengan tepung kanji atau tepung tapioka, kemudian akan dicetak. Nah, yang perlu di Dewan Juri yang hormat ketahui bahwa cetakannya ini kita dapat mencetaknya sesuka hati kita. Jika kita ingin membentuknya bulat silinder, maka kita gunakan pipa bulat silinder. Jika kita ingin membentuknya seperti kubus, maka kita gunakan pipa berbentuk kubus. Demikian. Nah, dalam waktu kami, dengan tenaga yang kami punya, proses pengerjaan produk ini yang menggunakan hanya 2 bahan baku, yaitu tempurung kelapa dan tepung kanji, kami memakai waktu 3-5 hari. Nah, apa itu briket? Kita semua pasti tahu briket merupakan bahan bakar yang digunakan untuk membakar atau memanggang. Nah, memanggang ikan, memanggang daging, atau yang kita tahu dengan jagal, kita pasti melihat ini di restoran, di rumah makan, atau di gereja kita masing-masing digunakan untuk membakar dupa. Oleh karena itu, target pasarnya sudah jelas. Baik, yang perlu Dewan Juri terhormat diketahui adalah ongkos produksi dan harga jual dari briket ini. Briket ini yang pertama, ongkos produksinya tergolong murah, yaitu 7.000 per setengah kilogramnya, yang kita jual menjadi harga 10.000 per setengah kilogramnya. Maka dari satu bungkus briket ini menghasilkan untung 3.000 rupiah. Itu cukup sangat menguntungkan bagi para pengusaha tentunya. Nah, briket ini cocok untuk industri rumahan 30 detik dan industri lainnya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Dewan Juri. Sekian. Baik, kami boleh mohon maaf kepada Dewan Juri untuk efisiensi waktu 1 orang untuk bertanya. Kenapa? Efisiensi waktunya. Keputusan di tangan juri ya atau OMC. Baik. Baik. Terima kasih. Hampir tadi mau kami makan, rupanya arang ya. Karena semua makanan di sini ya kan. Dan tiba-tiba mantap. Memang ini produk dari Jalan Sibolga. OMK. Di mana? Di paroki, Pak. Di tempat di sekretariat OMK, Pak. Oh begitu. Iya, Pak. Pemasarannya sudah jalan Sudah, atau Pak. masih? Itu pemasarannya ke rumah-rumah, Pak. Misalnya ke rumah makan, batu ke gereja juga kami pemasarkan juga, Pak. Begitu ya. Iya. Kualitasnya sudah dijamin mana lebih baik dengan Sudah. arang? Kalau perbandingannya, Pak, kualitas briket ini lebih bagus, Pak. Karena apa? Ini tahan lama, kemudian mudah dibakar dan asapnya cuma sedikit, Pak, dibanding arang biasa. Ketahanan bara atau arangnya itu lama. Sudah lama. Sudah lama ya. Ini kan dari batok kelapa. Tentu dengan membutuhkan banyak kita batok kelapa sehingga terus ada kesinambungan. Apakah ini misalnya menjadi ekonomi kreatif yang menjanjikan untuk orang muda, atau mungkin hanya kreativitas
sebagai berkumpul-kumpul supaya mendapat supaya jangan malu minta uang dari orang tua, atau mungkin bisa dipikirkan ini dengan membuat ini untuk jangka panjang sehingga dikatakan tadi ada ini kelebihannya dibandingkan arang yang biasa, asapnya lebih sedikit, kan kira-kira begitu, lebih tahan lama jika ini dipakai. Apakah dengan tidak kesulitan dengan bahan dasarnya gitu ya? Menurut kami, Pak, terima kasih atas pertanyaan. Menurut kami, Pastor, produk ini sangat menjanjikan karena yang pertama, bahan bakunya itu mudah didapat. Bahkan kami yakin di rumah masing-masing sepertinya pasti ada gitu tempurung kelapa hasil sampah rumah tangga, begitu, Pastor. Lalu yang kedua, target pasarnya jelas. Kita bakal jual ke gereja yang dimana digunakan untuk membakar dupa. Yang ketiga, dan ini produknya sama lingkungan karena hanya menggunakan tempurung kelapa dan tepung kanji dan tidak dicampurkan dengan senyawa kimia, gitu Mas. Oke, baik, terima kasih ya. Yang pasti seperti yang saya ketahui sekarang kalian harus bersaing dengan pengepul batok kelapa ya, karena banyak batok kelapa dengan harga. Jadi supaya kalian dapat gratis, kalian harus door to door minta batok kelapa masing-masing. Tapi di Medan nggak ada lagi yang memarut kelapa sendiri ya. Oke, baik, terima kasih untuk peserta selanjutnya. Kami akan panggil ya, tepuk tangan yang masih ada dari Jalan Sibolga. Ya, kontingen yang kedua dari Paroki Jalan Sibolga. Ya, di sini mulai datang ya penjual es boba ya. Es cantik manis, iya. Ya, untuk panitia dari Komkep boleh untuk mengamankan kabel-kabel, ya. Iya, gerobaknya sudah. Hati-hati ada kabel di situ. Untuk tim dari Komkep boleh diamankan kabel-kabel kita. Kabel ya, kabel jack itu hati-hati kabelnya terputus. Iya, baik, dalam hitungan 3, 2, 1 sembari panitia tetap berjalan, waktu berjalan, 3, 2, 1 silakan. Dewan Juri yang terhormat dan segenap pendengar yang terkasih, perkenalkan kami OMK Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar. Nama saya Febrianti Devi Sinaga dan rekan saya Geraldo Sipayung. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan aneka rasa minuman yang ada di depan kami. Minuman ini kami namai dengan Femsti. Femsti itu kami ambil dari kata family, artinya keluarga. Mungkin pada saat sebelum pandemi COVID-19 kita sangat disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Terutama kita tidak sempat untuk mengobrol dengan anggota keluarga kita sendiri. Sesederhana misalnya untuk mengobrol di meja makan atau di ruang televisi. Kemudian pandemi COVID-19 melanda kita dan ternyata kita banyak berdiam diri di rumah, ada yang WFH, dan untuk anak sekolahan itu kebanyakan sekolah dari rumah atau daring. Oleh sebab itu kita mempunyai banyak waktu sebenarnya untuk mengobrol dengan keluarga. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Padahal menurut satu lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan istri muda ya. Oke, oleh karena itu kami melihat ada peluang pada masa COVID-19 sehingga memang pada tahun 2019 kami mendirikan produk yang bernama Femsti, yaitu teh yang dapat dinikmati untuk keluarga kita. Jadi pada saat kita mengobrol di ruang tamu, kita dapat menyeruput teh, di mana yang kita ketahui bahwa ternyata teh itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Jadi pada saat COVID-19 melanda, maka dengan mengkonsumsi teh dan kita mengobrol dengan keluarga itu menaikkan imun tubuh kita sendiri. Oleh karena itu memang Femsti ini sudah cukup banyak dipasarkan. Dan buat untuk anak-anak muda di sini dan rekan-rekan di sini, ayo ikuti Instagram Femsti dan dapatkan promo terbaik untuk teman-teman yang ada di sini. Selain itu, mengapa Femsti ini sangat menarik? Untuk anak muda sekarang itu diperlukan dia minuman yang kekinian. Boleh kita lihat dari packagingnya, ternyata pada saat COVID-19 itu melanda, kita butuh sesuatu yang inovatif dalam hal packaging. Mungkin selama ini hanya dalam keadaan terbuka. Jadi kami buat dia pada saat karena COVID-19 itu dia dalam keadaan tertutup sehingga steril dan
tidak terkontaminasi atau menularkan COVID-19 sendiri. 5 Untuk itu, detik. dan teman saya akan memperagakan pembuatan FMC sendiri, yaitu ada susu. Mohon maaf, waktu sudah selesai. Kami lanjutkan kepada Dewan Juri. Mungkin langsung diantarkan ke Dewan Juri untuk produknya sendiri. Silakan kepada Dewan Juri. Apa perbedaan Femsti dengan mungkin kita ketahui mungkin banyak minuman hits lainnya ya. Bagaimana Femsti bisa menonjol daripada yang lain sehingga para customer ingatnya Femsti gitu bukan yang lain. Produk yang menonjol ini yang pertama yaitu bahannya itu adalah premium. Yang kedua, dia diproses dengan steril dengan menggunakan air panas dan susu steril. Yang selanjutnya adalah packagingnya itu dikemas dengan sedemikian rupa dan tentunya ada bacaan notis yang ada di belakang seperti itu. Yang selanjutnya keunggulannya adalah harga produknya murah. Seperti kita ketahui, kalau misalnya dia terlalu mahal, maka nanti kurang diminati oleh konsumen. Dengan hanya harga 10.000, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini sudah bisa menikmati Femsti yang tentunya terdiri dari berbagai rasa sehingga memang layak untuk dijual. Dan untuk orang tua misalnya karena dia suka teh atau green tea, dia dapat mengkonsumsi green tea atau kopi. Dan untuk orang OMK misalnya kita dapat mengkonsumsi seperti red velvet dan lain-lain. Baik, ini sudah berapa stand atau satu produknya pemasarannya dan yang mengusahakan seorang kah atau OMK beberapa orang? Terima kasih. Baik Pak, ini kebetulan saya dengan adik saya, gitu. Awal mula kejadiannya itu memang ide ini kami sudah berjalan kurang lebih 2 tahun selama COVID-19. Karena memang adik saya belum bekerja, jadi kami berpikir apa ya, mau ngapain ya, gitu. Jadi kami memang berpikir seperti ini, begitu Pak. Baik, terima kasih. Dan untuk tambahannya, untuk standnya sendiri kita dapat berkunjung ke Jalan Melanton Siregar, tepatnya di Gang Cemara. Teman-teman bisa berkunjung ke sana dan teman-teman di sini diharapkan mengikuti atau memfollow Instagram kami yaitu Femsti. Terima kasih. Ya baik, apakah masih ada pertanyaan dari Pastor Dewan Juri? Baik, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada peserta yang selanjutnya ini ya dari nomor urut yang ke-6 kontingen kedua. Oke, silakan. Dan kita selanjutnya akan beralih kepada peserta yang ini tentunya sudah tidak sabar lagi untuk maju dan mempresentasikan hasil daripada ekonomi kreatif mereka. Ada ketiga? Baik, kita masih punya kontingen yang ketiga. Kami persilakan kepada Paroki Jalan Sibolga untuk kontingen yang ketiga. Oke, baik ya. Sepertinya ada rumah KPR 0,5 kali 1. Oke, dalam hitungan mulai silakan. 3, 2, 1, silakan. Salam dari Brindisi. Selamat sore para dewan juri yang terhormat. Kak saya Mikael Napitu dan rekan saya Hotler Rediaksa Butar-Butar dari OMK Paroki Santo Laurentius Brindisi. Karya kreatif kami adalah buffet multifungsi. Bahan utama buffet ini adalah kayu jati dan kayu karet. Kami juga menggunakan resin untuk menghias bagian atas buffet dan juga bagian kaki buffet. Kami memilih kayu jati dan kayu karet sebagai bahan utama karena sudah terbukti kualitasnya. Tidak mudah patah, busuk, ataupun lapuk, dan juga kokoh. Bahan-bahan tersebut kami rangkai melalui beberapa tahapan proses dan memakan waktu pekerjaan selama 2 hari. Saya beritahukan, buffet ini mampu menahan beban hingga 100 kg. Buffet ini juga dapat digunakan sebagai meja belajar dan juga meja kerja, didukung dengan beberapa laci di sini yang mampu digunakan sebagai tempat menyimpan buku ataupun menyimpan laptop.
Buffet ini kami bandrol dengan harga 1,5 juta rupiah. Mengingat bahannya yang juga berkualitas, biaya produksinya kami menggunakan biaya sebesar 900.000 rupiah. Kami berani jamin, buffet ini dapat bertahan hingga lebih dari 30 tahun ke depan. Bayangkan, Anda membeli satu buffet untuk lebih dari 30 tahun ke depan hanya dengan harga 1,5 juta rupiah. Sangat wajar bukan? Saya tegaskan, usaha kami ini, usaha bidang mebel kami sudah bertahan kurang lebih dari 2 tahun. Dan karya-karya kami juga bukan hanya buffet. Kami juga membuat kursi, meja, dan mebel-mebel lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam dari Brindisi. Oke, baik ya. Sebelum kepada Dewan Juri, saya penasaran nih kepada Dewan Juri ya. Katanya bisa menopang 100 kilo. Benar saya hanya 48 kilo. Boleh dites nggak Dewan Juri ya? Iya dong, tes dong ya. Benar tes ya, tes. Yang beratnya 85 kilo, Pastor boleh juga ya dites ya. Oke ya, kita boleh tes ya. Dari segi kenyamanan, oke ya. Saya tes ya. Wow, kayak Koko nih ya. Bergaya-gaya foto juga boleh nih, cakep. Oke, Koko benar ya. Ini bisa 100 kilo ya. Dosa saya ada tadi 58 ya. Lebih 100 kilo. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Pastor Dewan Juri, silakan. Oke, terima kasih untuk terpikir untuk membuat seperti ini, latar belakangnya dan juga pemasarannya, atau juga melihat situasi OMK yang bagaimana kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pastor. Terutama saya yang pertama kali mencetuskan berpikir untuk membuka seperti ini, pengrajin seperti ini, karena memang di situasi pandemi COVID ini agak sulit melamar pekerjaan gitu. Jadi saya berpikir memang melihat banyaknya kafe bermunculan tentunya di Kota Pematang Siantar. Jadi saya berpikir gimana kalau saya mencoba untuk di bidang mebel ini. Seperti itu Pastor. Dan untuk penjualannya ya kayak seperti sudah jelas seperti kayak untuk di kafe atau untuk rumah tangga banyak Pastor. Terima kasih Pastor. Adik yang terbaik bahwa memang ini udah datang orang PLN, udah tuh. kerjaan kamu ya OMK. Iya benar Pak, benar Pak. Backgroundnya ada memang tukang. Enggak, sebenarnya aku lebih ke seni lukis sih. Cuman coba aja kayak pengrajin kayu gitu. Memang hasil ciptamu ya? Iya benar. Kenapa itu dari Jalan Sibolga ini menjadi sesuatu yang khas, unik? Karena Pastor, bentuknya yang kekinian. Belum dihabiskan saya Pastor. Masih enggak. Karena Dewan Juri bentuknya yang kekinian, yang tidak termakan zaman, dan juga para anak muda tentu tidak kepikiran membuat buffet seperti ini. Saya berani jamin itu. Para anak muda tidak kepikiran membuat ini selain kami. Seperti yang kita lihat sebelumnya, makanan apa, tapi tidak ada yang berani mengeksplor dirinya untuk membuat buffet seperti ini. Baik. Ada yang lain? Cukup? Saya kira cukup Bang. Oke, baik. Terima kasih Dewan Juri. Hanya kalian yang berani menawarkan 1,5 juta kepada OMK. Baik, keren ya. Supaya cepat kaya. Lanjut makin ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kontingen yang ketiga dari Paroki Jalan Sibolga Brindisi ya. Kita tentunya